Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi teman-teman semua. Semoga teman-teman semua selalu sehat selalu dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada video kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara kita submit artikel di jurnal, di rumah jurnal ya. Jadi jurnal itu banyak ya, rata-rata masing-masing perguruan tinggi itu pasti punya jurnal. Di luar perguruan tinggi pun punya rumah jurnal. Nah, jurnal ini adalah tempat kita selaku dosen dan mahasiswa untuk mempublikasikan karya ilmiahnya, karya tulisnya, penelitiannya, dipublikasikan di jurnal supaya tulisan kita ini dibaca oleh orang lebih banyak dan berdampak luas gitu ya. Oke, bagaimana cara kita submit dan tulisan kita dipublikasikan oleh jurnal tertentu? Nah, ini saya akan menampilkan caranya ya. Sangat mudah teman-teman semua. Silakan masuk ke masuk ke Google Chrome atau browser yang teman-teman pakai. Nah, saya pakai Google Chrome. Kemudian silakan menuju ke OJS atau web jurnal yang ingin dituju. Contohnya ini saya ingin mempublikasikan tulisan saya di rumah jurnal ASEAN publisher.id/jurnal gitu ya. Oke, contohnya seperti ini, enter. Nah, saya ingin mempublikasikan tulisan saya di jurnal manajer misalnya, karena tulisan saya terkait dengan manajemen. Jadi teman-teman semua, ketika ingin mempublikasikan jurnal, pastikan bahwa jurnal yang ingin dituju adalah sesuai dengan bidang kita, sesuai dengan tulisan kita. Jadi jangan misalnya di sini, bisa dilihat di sini ya, kalau kita klik manajer sini, terus kemudian ada fokus dan scope-nya. Bisa dilihat di sini dia bidang apa aja sih? Oh, dia tentang business dan organization management. Ini adalah detail-detailnya, public administration dan policy, dan ini adalah detail-detailnya. Jadi jurnal ini menerima artikel terkait dengan scope ini. Tidak bisa misalnya tulisan kita tentang pendidikan, nah nggak bisa masuk di sini. Oke, itu pertama teman-teman semua ya. Oke, ini anggap saja kita sudah sesuai scope-nya. Tulisan kita adalah tentang manajemen, tentang administrasi, tentang marketing, tentang entrepreneurship dan sebagainya. Nah, ini berarti nyambung dengan tulisan ini. Nah, sebelum memutuskan memilih jurnal ini, pastikan kita ingin publikasi di jurnal terindeks Sinta atau non Sinta gitu, atau terindeks apa gitu. Kalau misalnya teman-teman mahasiswa dapat tugas dari kampus, misalkan dosennya meminta adik-adik mahasiswa untuk mempublikasikan di jurnal terindeks Sinta, minimal Sinta 6 misalnya. Nah, cara tahu bahwa jurnal itu sudah terindeks Sinta, jadi seperti ini tampilannya, masuk ke website OJS-nya. Kemudian biasanya kalau jurnal sudah terindeks Sinta, itu ada kadang tulisan Sinta di sini. Nah, seperti jurnal ini tulisannya di sebelah sini. Atau ada juga di paling bawah seperti ini. Atau yang udah pasti, teman-teman klik cari kata indeks aja. Kadang ada di sini, kadang ada di menu di sini, tinggal diklik aja cari indexing. Nah, kalau jurnal ini tulisannya di sini. Tanpa klik ini juga di sini ada logonya. Di paling bawah juga ada logonya gitu ya. Nah, sekarang ada di sini. Misalnya memastikan apakah ini jurnal sudah terindeks Sinta. Nah, jangan hanya percaya melihat logo yang terpajang di OJS-nya. Harus dipastikan bahwa logo ini aktif. Cara tahu aktifnya bagaimana? Silakan diklik. Kalau dia logonya
itu langsung menuju ke sinta.kemdiktisaintek.go.id dan muncul jurnalnya, maka itu dipastikan bahwa jurnal itu benar sudah terindeks Sinta. Nah, tulisan di sini pun Sinta 5. Sama ya, nyambung ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi kita, yaitu cara submit jurnal, cara submit artikel di jurnal. Jadi adik-adik mahasiswa, tulisan yang adik-adik ingin publikasikan itu namanya bukan jurnal ya. Jurnal itu rumahnya. Ini jurnal. Manajer ini adalah rumah, itu adalah jurnal. Sedangkan tulisan yang adik-adik ingin publikasikan itu namanya naskah gitu ya. Atau orang sebagian mengatakannya artikel. Gitu ya. Artikel itu sebenarnya tulisan yang sudah dipublikasikan, itu namanya artikel. Kalau belum dipublikasikan itu namanya naskah. Oke. Langsung ke sini ya. Caranya teman-teman semua, jadi silakan klik register dulu ya, daftar dulu di jurnal ini. Biasanya ada di sebelah kanan atas seperti ini, atau ada juga di menu sebelah sini. Yang pasti itu tulisannya register. Ini ada di sini, ada di sini. Kita klik. Nah, silakan mengisi formnya. Oke, masukkan namanya. Misalkan namanya saya isi di sini. Namanya Al-Hakim. Diisi namanya. Kemudian family name-nya boleh kosong, nggak apa-apa. Afiliasi jangan sampai kosong. Afiliasinya misalkan di sini saya tulis Politeknik LP3I Jakarta. Afiliasi itu adalah lembaga atau institusi di mana teman-teman bekerja, atau kalau mahasiswa itu nama kampusnya ya. Oke, kemudian country-nya diisi Indonesia. Diklik saja. Emailnya pastikan email yang aktif ya. Nah, misalkan saya menggunakan email P3M. Kemudian passwordnya yang gampang saja nih, yang gampang diingat. Pastikan jangan sampai habis bikin account passwordnya lupa. Nah, itu kebiasaan. Jadi yang gampang saja, gampangnya misalkan 1 sampai 7 nih misalnya ya. Gampang kan. Oke. Atau boleh campur angka dengan huruf atau huruf saja boleh, itu bebas ya. Yang penting gampang diingat. Nah, setelahnya itu klik di checklist ini, semuanya di checklist. Atau yang bawah juga boleh tidak, boleh dikosongkan. Tapi kalau teman-teman ingin menjadi reviewer, nah boleh diklik di sini. Kemudian diisi bidangnya, bidang apa sih? Ya, dan boleh kosong. Oke, misal kita kosongkan saja. Kemudian klik register. Oke, ini tulisannya apa? The username can contain only lowercase. Jadi username itu hanya boleh berisi huruf kecil. Terus underscore dan hyphen boleh diisi. Must begin and end, harus dimulai dan diakhiri dengan alphanumeric karakter. Nah, di situ ya. Jadi berarti apa yang salah di username-nya? Mana username-nya? Username. Nah, ini salah ya. Ini username-nya adalah email. Nah, username-nya diganti. Misalkan ini kan namanya Al-Hakimul. Jadi pastikan huruf kecil semua yang username-nya Al-Hakimul. Oke. Masukkan ulang passwordnya yang gampang diingat, jangan lupa. Oke. Sudah terisi semua ya. Nah, kalau sudah terisi semua seperti ini, di register ulang. Nah, udah berhasil ya. Nah, kalau udah tampilannya seperti ini berarti sudah terregister. Nah, pertanyaannya, ada beberapa jurnal yang tidak langsung
tampilannya seperti ini. Tapi dia minta notifikasi lewat email. Suruh cek email kita. Nah, pas dicek email, ternyata di email kita juga nggak ada. Nah, apa masalahnya? Nah, ini ada kebijakan beberapa jurnal, karena jurnal ini sering diserang oleh para hacker ya. Nah, maka beberapa jurnal itu kebijakannya adalah setelah kita melakukan proses yang seperti tadi registrasi, nah kita harus menginformasikan ke rumah jurnal untuk diaktifkan. Nanti rumah jurnal itu akan mengaktifkan, baru kita bisa tampilannya akan seperti ini. Nah, ini untuk beberapa rumah jurnal ya. Tapi umumnya akan langsung tampil seperti ini. Oke, selanjutnya kita lakukan submit tulisan kita. Oke, di sini tinggal diklik saja make a new submission. Apakah tampilannya akan seperti ini? Mungkin akan ada berbeda. Tapi pada prinsipnya cari aja tulisan yang make a new submission. Tinggal diklik saja. Oke, tampilannya seperti ini. Nah, ini di checklist semua. Di checklist semua. Ini dikosongkan saja, boleh diisi, boleh dikosongkan. Kemudian diklik sini, ini di checklist lagi. Kemudian pilih save and continue. Nah, ini sekarang tahapannya adalah kita upload tulisan kita. Ya, kita upload ya. Nah, misalkan saya upload tulisannya Oke. Saya upload. Nah, ini terlalu besar. Nah, artikel itu teman-teman semua, artikel itu berapa lembar sih gitu. Artikel itu rata-rata biasanya 7 sampai maksimal 15 halaman gitu ya. Nah, ini saya coba cari dulu artikel yang lain. Ini terlalu besar. Too big ya. Kita masukkan artikel. Oke. Nah, setelah dimasukkan, ada beberapa jurnal akan tampil seperti ini, ada juga yang tidak. Kalau tampilnya seperti ini, kalau tampilannya seperti ini, maka pilih artikel teks. Ya. Dipilih artikel teks. Oke, udah jadi, kemudian save and continue. Oke, langkah selanjutnya adalah memasukkan judulnya. Oke, kita masukkan judul tulisan kita. Kita buka filenya ya. Filenya tadi adalah bukan ini. Oke. Nah, judulnya saya misalkan ini ya. Oke. Masukkan nama judulnya. Kalau berbahasa Inggris, ini jurnalnya berbahasa Inggris nih. Nah, kalau berbahasa Inggris, nah ini isinya apa sih? Nah, isinya adalah jika dalam judul teman-teman semua itu ada menggunakan a, the, atau an. Jadi bisa isi antara 3 ini ya. Antara ini. Nah, itu namanya arti prefix ya. Tapi kalau nggak ada berarti dikosongkan. Oke, judulnya setelah diisi judul, ini subtitlenya dikosongkan saja. Kemudian masukkan abstraknya. Abstraknya dimasukkan, dikopikan. Oke, copy. Setelah di copy, nah ini masukkan penulis-penulisnya. Ya, penulis-penulisnya dimasukkan.
Caranya add contributor. Kalau cuma penulisnya kalian sendiri berarti tidak perlu karena sudah otomatis muncul di sini. Tapi kalau penulisnya ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, maka perlu ditambah di sini. Contohnya, misalkan di sini ada nama, saya tambahkan ya, Susi misalnya. Masukkan seperti register yang awal tadi ya. Jadi caranya seperti register yang awal. Kemudian emailnya Susi, emailnya. Masukkan emailnya. Country-nya adalah Indonesia. Jangan lupa afiliasinya ya. Pastikan diisi afiliasinya. Kemudian ditulis di sini role-nya sebagai apa dia? Apakah sebagai penulis atau sebagai penerjemah? Oh, sebagai penulis, tulis bersama nih, berarti sebagai author. Kalau penerjemah berarti translator. Nah, ini checklistnya yang bawah. Kemudian di save. Oke, akan tampil seperti ini ya. Nah, selanjutnya adalah keywordnya, kata kuncinya. Kata kuncinya di copy di abstraknya. Jadi kopinya per kata ya. Per kata bukan kata persiapan itu satu kata, tapi persiapan diri. Nah, itu satu kata. Dunia kerja itu satu kata, soft skill itu satu kata. Nah, kita tulis copy persiapan diri. Atau gampangnya langsung di copy semua. Seperti ini. Kemudian dihapus yang belakang. Kita hanya ambil persiapan diri, enter. Jadi di enter ya. Nah, kemudian di Ctrl V lagi yang tadi. Jadi copy sekali aja ya. Persiapan dirinya kita hapus. Terus selain dunia kerjanya kita hapus juga. Hapus, enter. Ctrl V lagi. Kita hapus setelah dunia kerja. Oke. Berarti dihapus ya. Setelah soft skillnya juga dihapus. Oke. Kemudian dari mana soft skill? Nah, ini dihapus. Oke. Kemudian ini juga kita hapus, ambil attitude profesional, enter. Oke, anggap saja sudah nih ya. Sudah, kemudian referensinya, daftar pustakanya. Daftar pustaka berarti paling bawah. Paling bawah kita copy. Di copy semua ya, tanpa daftar pustakanya. Oke. Kita copy, kita masukkan ke reference. Setelah itu save and continue. Nah, setelah ini klik finish submission. Oke. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, kalau sudah seperti ini, submission complete ya. Nah, ini udah selesai. Nah, misalkan kita ingin mereview, maka biasanya cari aja di bawah atau di tombol yang tampil di sini ya. Tulisannya review di submission. Tinggal diklik saja. Atau mau submit satu lagi, nah tinggal di create a new submission. Nah, kita mau review tulisan yang kita submit tadi ya, di review, klik oke, akan seperti ini. Nah, kalau misalkan si pengelola jurnalnya minta kirimkan kode, maka di screenshot saja ini. Nah, kodenya itu adalah yang ini, yang atas ini ya teman-teman, bukan yang 11420 tapi 1747. Nah, tinggal di screenshot saja. Oke, begitu cara melakukan submit di rumah jurnal.
Nah, apakah semua jurnal itu sama? Proses submitnya sama. Jadi mau jurnal apa aja, syarat submitnya adalah seperti tadi ya. Cuman perbedaan yang di awal tadi setelah klik registrasi, nah itu ada yang langsung seperti jurnal ini, ada juga yang perlu konfirmasi ke pengelola jurnal. Nanti pengelola jurnalnya akan melakukan aktivasi, baru bisa kita submit tulisan kita. Nah, berapa lama sih proses dari submit ke publikasi? Nah, itu masing-masing pengelola jurnal punya kebijakan. Jadi silakan ditanyakan kepada pengelola jurnalnya. Ada yang cepat, ada yang lambat, gitu ya. Namun normalnya untuk jurnal yang baik ya, itu bisa minimal 1 bulan itu paling cepat, gitu ya. Ada nggak yang kurang 1 bulan? Ada. Ya lagi-lagi saya bilang tadi, silakan dikonfirmasi ke pengelola jurnal masing-masing, di mana tempat teman-teman mempublikasikan tulisannya. Demikian sharing terkait bagaimana cara melakukan submit artikel di jurnal ya, dan cara cari cek indeks tadi udah disampaikan di awal ya. Jadi yang sampai salah asal submit ternyata indeks jurnalnya tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Demikian sharing video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.